Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan mata kuliah kewirausahaan ya, entrepreneur untuk materi yang ke-11. Saya mengingatkan kembali, tolong disampaikan kepada teman-teman yang lain, kalau mengumpulkan tugas, itu tolong dengan bentuk PDF ya, jangan link. Karena masih ada yang link. Jadi mana Rukmana? Rukmana itu selalu dari dulu mengumpulkannya dalam bentuk link. Saya sudah pernah sampaikan ya dulu, benar nggak? Agar mengumpulkan dalam bentuk PDF. Pernah nggak saya sampaikan beberapa kali? Iya, Bu. Ya, kenapa alasannya? Kenapa saya mintanya PDF, nggak mau di link? Kenapa? Biar langsung kebuka, Bu. Satu itu, terus yang kedua, link itu berarti kan harus buka 2 kali, dan terkadang terkunci. Kalau menggunakan link itu, kadang kita nggak diberi akses, dan itu harus nunggu lagi. Nah, intinya saya sudah menyampaikan beberapa kali, kalau misalnya masih terulang lagi, ya mohon maaf kalau nilainya tugasnya kosong-kosong ya. Gitu, karena kan susah saya untuk menghubungi lagi susah, maksudnya mesti prosesnya jadi lambat. Oke, ini sudah ada 8 ya, harusnya kan ada 14 ya, kalau masuk semuanya 14. Baik, sebelum kita mulai, saya mau review dulu, minggu lalu kita belajarnya secara asinkronus. Topik materi yang sudah kita belajari bersama tentang apa? Masih ingat? Faktor X, Bu. Faktor X. Nah, kira-kira kalau Anda atau siapapun dari kita yang akan memulai bisnis atau memang kita berusaha bisnis atau ingin tidak mau bekerja di kantor atau ingin memulai sebuah usaha, salah satu yang membantu kita untuk bisa sukses itu adalah faktor X. Ya, ingat bahwa setiap manusia, setiap Anda, kita, saya dan Anda itu memiliki faktor X. X itu kecil atau besar itu tergantung dari kita. Ya, X itu kecil kalau digosok terus menjadi X besar. Jadi kadang orang itu memiliki X tapi tidak mau mengembangkan, merasa pesimis dalam arti gini, gua kan cuman gini aja, gua kan nggak punya keahlian gitu kan, gue kan nggak bisa apa-apa. Itu sebetulnya menutup pintu faktor X kita untuk berkembang. Tapi kalau kita dengan memiliki keberanian, percaya diri, walaupun kecil, kalau kita mau mencoba, mau bertanya, membuka diri, dapat masukan dari orang, ya itu kita akan ditemukan jalannya. Jadi orang sukses itu dari yang kecil, tidak langsung di depan mata kita sukses jadi pebisnis, sukses dengan keuntungan, dengan profit yang besar, tidak. Semua ada prosesnya. Nah, selama kita berusaha, faktor itu akan lama-lama dibukakan. Tinggal kita mau apa tidak. Jadi malas itu sebetulnya contoh ya, malas itu adalah salah satu pintu yang menutup faktor X kita tidak berkembang. Nggak usah kita berbicara bisnis, tapi belajar saja. Kalau kita sudah malas, ya kita bandingkan ya. Misalnya si A dan si B. Si A ini orangnya rajin. Dia orangnya tidak cerdas tapi rutin tekun belajar. Tapi ini merasa kepedean atau rajin, merasa pintar, merasa yakin, terus dia tapi malas-malesan. Kira-kira pada saat ujian nilainya akan bagus yang mana? Yang A atau B? Kalau menurut teman-teman. Yang mana coba? Yang A atau B? Ini pada ngantuk semua, kenapa? Kan seminggu depan udah lebaran ya kan? Hari Kamis depan kan udah lebaran kan? Coba, tadi saya ambil ilustrasi. Ya, kita nggak usah ngomong bisnis dulu. Ini kita berbicara faktor X. A dan B sama-sama memiliki faktor X. Tapi dalam menghadapi ujian, si A ini belajarnya rutin. Dicicil tiap hari 2 jam, 2 jam, 2 jam. Pas pada saat ujian, tapi si B ini tidak. Si B ini ya merasa yakin, merasa saya bisa semuanya, ya kan? Saya pasti dapat nilai bagus, dapat nilai A. Nah, kira-kira pada saat ujian, mana yang akan mendapatkan hasil yang maksimal? Yang A, Bu. Ya, itu contoh kecil, teman-teman. Kalau faktor X yang ada di diri kita itu kita asah dengan benar. Jadi, karena tahu dia tidak menguasai, dia perlu belajar.
Jadi orang bisnis juga sama. Orang bisnis itu kan ada yang merasa pede, ada yang merasa, wah gue bisa, gue punya modal besar dan sebagainya, tetapi tidak mau berusaha dengan maksimal. Dia berpikir yang kan saya sudah punya modal besar tapi yang satunya karena merasa dia tidak memiliki modal banyak, tetapi dia tekun berusaha, ya berusaha terus belajar, mencari celah, mencari cara supaya dia bisa berhasil. Yang jelas itu dari orang yang memiliki bisnis itu akan yang berhasil adalah orang yang tekun. Ya karena dia akan mencari terus kebutuhan manusia atau kebutuhan konsumen itu apa. Sementara sisi yang satunya sudah merasa pede, sudah merasa kalau dia berhasil sukses, nah itu justru menjatuhkan. Itu menutup pintu-pintu faktor E kita. Jadi begitu. Jadi dalam hidup itu, baik itu kalau kita mau bisnis, mau belajar, mau bekerja, kita harus menjaga faktor E itu. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan, jadi bagaimana memulai atau menemukan sebuah gagasan baru dalam berbisnis. Bisnis ya, kita konteksnya bisnis. Bisnis itu berarti ujungnya profit. Ujungnya adalah laba, adalah keuntungan. Nah, hari ini saya akan coba paparkan. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke baik. Kita akan coba di sini. Sebentar, slide-nya belum keluar. Oke. Ya, kita mencoba mencari gagasan baru. Dari faktor X itu, melanjutkan dari pertemuan yang lalu, pada saat kita sudah menyadari kita memiliki faktor X, itu biasanya seseorang tuh akan berpikir, oh gimana caranya kita memulai bisnis dengan ide. Kita sudah pelajari tentang ide ya, ide-ide dalam berwirausaha itu seperti apa. Dan bagaimana mencari gagasan baru itu, nah itu hanya bisa ditemukan orang-orang yang memiliki faktor X. Artinya bagi orang yang sudah menemukan faktor X, tentunya dia akan mudah diberikan jalan untuk mencari sebuah gagasan baru. Karena dia ulet, karena dia sudah berusaha, karena dia sudah membuka pintunya, dia mau belajar dan dia akan mencoba, ya. Dan dia tidak, artinya semangatnya tinggi. Semangat tinggi dengan kepedean beda ya. Semangatnya tinggi, dia mau berusaha, termotivasi dan maka dia akan diberikan jalan dari faktor X yang dia miliki. Nah, ini ya. Di akhir perkuliahan kita berharap teman-teman semuanya ini mampu memahami dan paham sekali bagaimana mencari sebuah gagasan baru. Oke, ini adalah sasarannya. Jadi cara mencari gagasan baru itu seperti apa. Terus bidang usaha, jadi gagasan itu harus ada ide. Jadi ide atau bakat, kita sudah pernah belajar tentang bakat. Jadi kita akan mencoba ada bidang-bidang, ada 4 bidang, bidang kreatif, bidang konsultatif, bidang usaha pelayanan, dan bidang usaha analitis. Nah, dari situ kita akan menemukan, ya kita kan sudah memiliki faktor X ya. Devi sudah punya faktor X, Dita punya faktor X, Lola punya faktor X, Aulia punya faktor X, ya kan? Vika punya faktor X dan lainnya juga semua punya faktor X. Artinya dari situ Anda kan sudah sadar, Anda kan paham. Oh, gue ternyata faktor X gue di sini nih, di bidang kreatif. Oh, faktor X gue ada di bidang konsultatif. Oh, faktor X gue ada di bidang pelayanan atau analisis. Nah, dari situ Anda akan dibukakan jalan usaha yang cocok buat Anda itu apa. Ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan modal, dan sebagainya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Pada dasarnya, teman-teman ini, kita semuanya, Dita, Devi, Aulia, Vika, Lola, Devi, dan sebagainya, ini semuanya memiliki 4 bidang, 4 kuadran karakter. Ya, ada introvert, extrovert, dan dominasi, serta dedikasi. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kalau misalnya ekstrovert itu biasanya dia lebih populer, dia lebih konvensional, dia lebih dominan, ya kan? Jadi kita akan tahu ciri saya introvert itu apa? Introvert itu lebih tertutup, ya, tertutup, tenang, nah gitu ya. Terus tapi ada bisa gabungan.
Misalnya ya, Indi itu bisa dibilang misalnya, kan saya nggak hafal karakter kalian, tapi kalian bisa merasakan ya. Oh, Indi itu misalnya, Indi itu gabungan dari introvert dan extrovert, atau dia introvert dan dominasi. Jadi dia sebetulnya introvert itu kan agak menutup diri, tapi dia juga orangnya mendominasi. Nah, itu gabungan dari dua karakter. Atau misalnya dia termasuk orang ekstrovert. Ekstrovert itu biasanya idealis. Dia kalau memiliki tujuan itu semangatnya harus semangatnya membara, semangatnya luar biasa sehingga dia berusaha mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dan dedikasi itu artinya dia tidak pantang mundur, dia tidak pantang menyerah, dia akan berusaha mengorbankan waktunya untuk mengorbankan waktunya untuk tujuan itu. Yang penting dia benar jalannya itu sesuai dengan yang diharapkan. Itu contohnya. Ada yang kalau ekstrovert itu karena dia idealis itu tidak selamanya negatif ya. Idealis itu artinya dia kalau punya tujuan dia akan kejar. Nah, itu biasanya cenderung karakternya populer. Populer itu akhirnya ekstrovert itu kan orangnya tidak diekspos. Diekspos itu artinya bahwa kita berani berbicara, dia berani berusaha, dia tidak malu-malu, dia tidak penakut atau nah itu dia cenderungnya populer di sini. Ya. Nah, itu kita akan tahu nanti teman-teman bisa mengkotak-kotakkan atau memetakan saya itu di mana. Ya, saya di mana. Karena ini sangat menentukan kalau Anda menjadi seorang pebisnis, ini sangat menentukan Anda itu cocoknya bisnisnya di bidang apa. Ya kan? Kalau misalnya kita introvert, kita nggak cocok di bidang kreatif, atau kita tidak cocok sebagai konsultatif. Karena apa? Konsultatif itu kan ngomong terus. Bidang pekerjaannya atau usahanya kecenderungan berhubungan dengan banyak orang yang dibutuhkan komunikasi. Ya, jadi kita akan bisa memeta-metakan. Jadi kalau misalnya ada orang, saya nggak bisa bisnis, saya nggak punya keahlian, saya nggak pinter, saya nggak punya kompetensi, itu salah besar. Kenapa? Karena sebetulnya setiap orang dengan karakternya tahu sudah bisa menentukan, oh kalau karakter saya kayak gini, saya cenderung seperti ini. Kalau misalnya pendiam ya berarti mungkin cocoknya dengan, maaf ya, misalnya sebagai perias apa itu namanya muah dan sebagainya, itu bisa dibilang itu salah satu jalannya. Kan kalau muah itu nggak banyak ngomong ya, nggak banyak ngomong. Terus misalnya penjahit, desainer itu cocoknya yang mana karakternya. Nah, Anda semuanya sekali lagi saya meyakinkan Anda bahwa Anda itu memiliki satu faktor X yang luar biasa yang mungkin selama ini dipendam. Mbak Mutiara itu Anda itu nggak mau Mutiara itu terpendam ya, nggak mau dikupas, tidak mau dijadikan berlian, tapi dia tertutup oleh kerang. Itu seperti itu. Tetapi kalau mutiara itu yang tadinya tertutup kerang terus dibuka, dibersihkan, di apa namanya, diasah dan sebagainya, dia akan keluar menjadi sebuah berlian yang akhirnya diminati atau dicari banyak orang. Itu ibaratnya orang bisnis itu seperti itu. Ya, jadi pada intinya karakter Anda itu bisa dijadikan pilihan atau sebagai langkah Anda menentukan bisnis sesuai dengan karakter Anda. Ya, bakat, hobi. Jadi karakter itu, kalau kita memiliki karakter itu berarti hobinya kan tidak jauh-jauh berbeda ya. Benar nggak? Kalau misalnya anaknya pendiam, kira-kira hobinya ini nggak talkative nggak? Artinya dia banyak ngomong atau dia berani nggak mengungkapkan sesuatu di depan umum? Kalau anaknya pendiam, apakah yang bersangkutan berani nggak mengungkapkan sesuatu di depan umum? Enggak, Bu. Enggak. Artinya bidang pekerjaan yang cocok ya artinya dia tidak akan berhubungan dengan banyak umum. Contohnya orang akuntansi. Akuntansi itu kan kalau kita lihat karakternya sebagian besar 90% itu kan lebih lebih serius, lebih tenang, lebih tidak banyak ngomong gitu kan. 90% ya. Ya tetap ada yang masih bercanda dan ada. Tapi itu menentukan pekerjaannya nanti apa. Karena orang akunting itu pekerjaannya di back office, di belakang layar, di belakang meja yang menuntut keterampilan tidak berhubungan dengan banyak orang, tidak berhubungan dengan publik, tidak membutuhkan komunikasi. Tetapi Anda mungkin memiliki karakter sebagai orang yang introvert misalnya, pendiam gitu ya, tidak pede. Tetapi pada saat Anda belajar di AP, Anda belajar pergaulan, Anda belajar tata krama, Anda belajar tentang
komunikasi, Anda belajar tentang I.O., Anda belajar bagaimana menyampaikan sesuatu di depan umum, itu juga bisa merubah Anda yang awalnya introvert menjadi ekstrovert. Kalau Anda bekerja di perusahaan atau membangun sebuah bisnis, Anda akan tahu yang cocok di mana. Ya, setuju ya. Jadi karena Anda sudah belajar komunikasi, kemungkinan Anda bisa bekerja di bagian marketing, Anda bisa kerja di bagian humas ya, seperti itu. Nah, coba kita akan pelajari satu persatu. Ya. Kita di sana ya. Nah, ini. Jadi introvert itu biasanya ini kecenderungannya kita contohkan orang akuntansi introvert tertutup, tapi dia pekerjaannya itu memproduce, artinya dia kan kerjanya fokus, kerjanya ini. Dia biasanya karakternya ya dia masuknya ke analitis ya. Terus ya, kalau misalnya extrovert ini dia lebih nanti ke kreatif, ya kan? Nah, ini ada dominasi, ada pengarahan, ada yang sifatnya pelayanan. Ya, extrovert itu biasanya larinya lebih ke service excellent, ke pelayanan. Terus konsultatif ini biasanya yang sifatnya dominasi. Konsultatif itu kenapa? Karena itu akan berhubungan dengan banyak orang. Artinya kalau konsultan itu kan dia bekerja berhubungan dengan publik. Artinya dia akan mengeluarkan banyak komunikasi, dia harus bisa mengargumenkan konsumen atau klien, dia harus mampu meyakinkan orang. Nah, itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dominasi dan ekstrovert, di mana bidang pekerjaan nanti sifatnya konsultatif, ya kayak konselor dan gitu. Nah, oke, ini contohnya, teman-teman nanti bisa baca juga. Jadi ada dominan motivasinya, ini ada 4 karakter. Jadi sekarang silakan semua bisa memetakan Anda di posisi yang mana. Apakah dominan, apakah populer, apakah tenang, ataukah konvensional. Nah, ini karakter-karakter yang dimiliki oleh setiap orang. Ada nggak, Bu, karakternya 2? Dominan sama tenang? Bisa. Ada nggak populer dan konvensional? Bisa. Itu perpaduan ya. Nah, itu nanti itu akan membantu sekali dalam hal kita menentukan pekerjaan, menentukan bisnis itu dari karakter-karakter ini. Kalau orangnya emosian, kalau misalnya orangnya cenderung emosi, dominan, kira-kira kalau dia sebagai konsultan cocok tidak? Saya bertanya sama teman-teman. Orangnya emosian, tidak tenang, terus tiba-tiba dia jadikan seorang konsultan, cocok nggak? Enggak, Bu. Nggak cocok, sangat tidak cocok. Karena konsultan, konselor atau psikolog itu orang-orang yang tenang, ya kan? Terus dia lebih dominan. Kenapa? Karena dia harus membangun kliennya, membangun konsumennya itu supaya lebih percaya, lebih tenang dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita gerusa-gerusu, terus kita jadikan contohnya mau jadi penasehat gitu, susah. Atau begini, kalau orang merias pengantin atau ya pokoknya merias ya, mua ya, Anda kan paham ya mua ya, itu diperlukan ketelitian tidak? Iya, Bu. Diperlukan ketenangan tidak? Iya, Bu. Nah, jadi kalau kita mau jadi perias itu harus hati-hati. Jangan sampai mata kanan kiri itu beda. Jadi kan karena kalau kita mau merias, Anda saja deh, nggak usah menuju ke perias. Pada saat Anda berdandan, di depan cermin, itu buru-buru gerusa-gerusu atau pelan-pelan. Karena apa? Misalnya masang alis nih, kalau terburu-buru pasti akan beda, ya. Lengkungannya berbeda. Lipstick juga kalau kita buru-buru pasti belobotan kemana-mana. Pasang blush on juga sama kan gitu kan. Nanti antara kanan dan kiri beda. Satunya merah, satunya nggak kelihatan. Itu adalah contoh bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan karakter. Benar nggak? Iya, Bu. Ya, Benar. oke ya. Dan contoh-contoh lainnya, misalnya kita mau jual, kita mau jual hijab ya, kan sekarang lagi musim mau Idul Fitri ya, banyak hijab-hijab itu ya. Tapi kita tidak bisa menyampaikan, tidak bisa mempromosikan. Kira-kira orang tertarik tidak dengan produk Anda? Anda gelar nih, bagus-bagus dengan motif yang ini, terus harganya murah nih, ada diskon dan sebagainya. Tapi Anda tidak mempromosikan, Anda tidak
tidak mencoba meyakinkan ke orang lain, nih beli dong hijab saya, ini ada koleksi terbaru nih, edisi tahun 2021, edisi COVID nih, hijab apa namanya terkeren nih. Kalau Anda tidak mempromosikan itu, kira-kira konsumen itu akan beli tidak? Enggak, Bu. Nah, berarti dari keempat ini kira-kira mana yang dibutuhkan karakternya? Yang mana? Dominan, populer, tenang, atau konvensional? Ya, yang mana? Kalau kita mau menjual hijab. Coba, ada yang bisa memilih? Kira-kira yang mana? Dominan, populer, tenang, dan konvensional. Silakan dipilih satu aja. Tenang. Dominan nggak sih? Tenang. Menjual loh ya. Dominan. Yakin dominan? Kalau kita mau menjual itu berarti kita butuh populer. Kenapa populer? Kita orang harus kenal kita dulu, benar nggak? Anda pernah berhubungan dengan ini nggak? Orang yang pemasar itu apa sih namanya? Sales itu loh, Mbak. Iya. Marketing itu dari cara ngomongnya orang mudah mengenal tidak? Dia cara ngomongnya, suaranya. Orang lain yang tidak melihat wajahnya, dia lebih mengenali atau tidak? Kalau misalnya berhadapan dengan orang yang cuma tenang, konvensional, itu kira-kira walaupun dia hanya suara, silakan apa namanya di apa diskon 20 ini dan sebagainya, beli satu dapat dua dan sebagainya. Itu baru suara ya. Dengan satunya orang yang Anda kenal tapi tenang. Kalau dalam menjual, mana yang akan lebih dicari orang? Yang mana? Yang tenang atau yang populer? Yang populer. Iya, gitu. Jadi yang tadi saya bilang, Anda punya desain hijab bagus banyak, tren, terkini, murah, ya. Menjelang Lebaran ini banyak sekali orang yang mencari hijab ya. Tapi Anda diam saja. Anda cuma apa namanya memasang aja tulisan dijual hijab atau toko hijab dan sebagainya, tapi tidak mencoba melakukan promosi, ya, tidak mengenalkan produk Anda, tapi satunya menyampaikan dengan promosi, dengan menyampaikan ada diskon, ada apa benefitnya seperti apa, ya. Jadi orang akan mencari orang, kenapa? Orang butuh dong. Ini hijab ini harganya berapa? Misalnya gini, yang tadi ya, katakanlah Lola sama Aulia, ya. Lola diem saja, dia punya koleksi bagus, tapi dia tidak mempromokan, dia tidak menyampaikan. Orang tahu nggak kalau si Lola ini punya hijabnya bagus-bagus? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Aulia, karena dia berusaha, gue punya hijab loh, sekarang gue kemarin di apa ada produk baru, ada desain baru yang baru datang baru kemarin malam. Harganya apa murah loh. Sekarang lagi promo, dapat diskon 10%. Kalau misalnya beli 3 dapat potongan sekian-sekian. Orang lebih tertarik yang punya Lola atau punya Aulia? Aulia. Nah, itu. Jadi karakter kita itu menentukan usaha bisnis kita atau kegiatan kita, pekerjaan itu cocok dengan kita apa tidak. Gitu kan? Sebaliknya, kalau orang akunting terus dia kerjanya ngobrol terus gitu. Kira-kira hasil pekerjaannya balance tidak? Nggak akan balance. Nggak akan balance. Yang ada nanti itu lembur-lembur tiap hari nyari laporan keuangan karena tidak salah-salah terus kan. Nah, itu jadi beda. Kalau pekerjaan A dituntut fokus, diem, butuh ketenangan dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada yang memang dibutuhkan komunikasi. Terus misalnya yang ini relasi. Nah, ini juga ada yang tenang ya. Tenang ini adalah kita harus ada pekerjaan atau kegiatan atau usaha yang memang perlu membangun relasi. Nah, ini adalah tenang. Nah, itu ada orang yang bisa pinter banget membangun apa namanya? Komunikasi, membangun relasi dengan orang yang baru. Nah, itu di sini. Ya. Kita akan coba satu-satu kupas. Nah, ini. Mbak, ini adalah contoh pekerjaan atau bidang usaha yang termasuk kelompok kreatif. Ya, kreatif. Kreatif itu adalah adanya hobi, adanya selalu ide. Misalnya gini, Vika hobinya masak. Dia nggak banyak apa namanya orangnya nggak pede, tapi dia punya hobi masak.
Bisa nggak buat bisnis? Bisa, karena hobinya. Jadi kalau kita bekerja, melakukan sesuatu berdasarkan hobi atau kesenangan kita, atau yang gue banget ya, artinya gue banget itu, masak adalah, wah gue banget. Kalau misalnya olahraga, aduh sorry deh. Nah itu artinya ibaratnya seperti itu. Kalau disuruh masak, saya nggak akan menolak. Tapi kalau disuruh olahraga, oke terima kasih. Itu artinya bahwa hobi kita adalah di bidang masak. Atau selanjutnya, saya suka banget ini bikin apa namanya kalung-kalung, bikin manik-manik. Oh, saya suka banget bikin rajutan dari benang untuk sepatu, untuk kaos kaki bayi gitu kan. Oh, saya suka ini bikin kartu-kartu ucapan. Sekarang kan lagi mau lebaran nih. Saya lagi suka mendesain, suka menggambar. Nah, sekarang kayaknya pas banget deh buat kartu-kartu ucapan nih, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah ide kreatif. Jadi banyak sekali. Nah, ide kreatif ini sekali lagi saya menekankan bahwa dimiliki oleh semua orang. Ya, bukan berarti gini, bukan berarti Vika bisa masak, bisa ngurusin pertanian, bisa bukan. Artinya bahwa setiap orang itu pasti punya sisi kreatif, tapi tadi tidak mau mencoba dan tidak mau mengasah. Ya, saya yakin dari teman-teman ini semuanya punya apa ya, punya hobi, punya kegemaran, punya hobi, punya apa ya, keberminatan yang sebetulnya itu bisa dikembangkan. Nih kalau kita lihat di bawah nih, ini ada gambar apa Mbak? Paling bawah ini? Nih, apa? Ini gambar apa ini yang paling bawah? Ini kan sepatu. Yang paling bawah ini gambar apa? Gambar apa ini? Kue kering. Nah, ini kan mau lebaran. Nah, mau lebaran ini artinya kan orang dengan idenya, dengan hobinya dia bisa menjadikan itu sebagai peluang bisnis. Ya, ini sekarang lagi mau lebaran. Kalau kalian punya hobi bikin kue kering, itu bisa dimanfaatkan sebagai peluang bisnis. Bukan COVID. Sekarang COVID itu sudah bukan jadi halangan. Kita bisa melakukannya dengan cara online. Hobi loh ya, itu satu. Kue-kue kering. Nanti habis lebaran apa? Apa aja bisa. Yang tadi nurusin hijab lagi. Ini kan peluang ya. Terus nanti mau Agustus. Biasanya kalau misalnya Agustus itu apa yang lagi rame? Yang lagi rame itu misalnya untuk pernak-pernik 17-an atau misalnya untuk parsel-parsel kan kita bisa buat semuanya. Sebetulnya Mbak-mbak, ini kesempatan momen ya yang kemarin saya juga sampaikan, Anda bisa cari dana dari hal-hal yang Anda tekuni, dari hobi-hobi yang Anda minati. Ini sebenarnya kesempatan lebaran Anda jual apa, kemarin saya mengajarkan jual paket apa sembako. Anda bisa jual paket sembako, Anda bisa jual paket-paket makanan atau yang lainnya untuk dijadikan peluang usaha. Ya, sekali lagi usaha itu kan dari nol, merangkak satu-satu. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi jangan nunggu nanti, Bu, kan sudah banyak. Oke, sudah banyak, tapi kalau kita punya cara yang berbeda itu artinya sedikit punya kelebihan, ya. Memang sekarang produk itu banyak sama, tetapi kita punya kelebihan. Misalnya, contoh ya, kita gambarkan atau kita jelaskan yang kue kering ini aja. Kue kering ini Bu, sekarang banyak banget Bu. Apa yang membuat unik? Ya, di awal pertemuan 2 saya pernah menjelaskan bahwa kita harus memiliki keunikan itu adalah yang membedakan bisnis kita dengan bisnis orang lain. Orang jual pecel lele banyak, orang jual pempek banyak, orang jual minuman kopi banyak. Tapi kenapa orang tertarik dengan kopi A? Karena dia memiliki kelebihan. Sebaik lagi dengan ini. Kalau misalnya kita mau punya hobi bikin kue kering, ya mungkin bukan Anda awalnya hanya hobi membantu orang tua. Maaf, suara saya jelas atau putus-putus ya, Mbak? Jelas, Bu. Jelas ya. Saya takutnya ini putus-putus. Misalnya, kalau kita lihat di sini, kue ini tidak ada labelnya, tempatnya biasa saja, yang biasa, toples biasa. Tapi sekarang kita dari yang sederhana itu kita bisa lakukan, misalnya dikasih pita, terus dikasih logo, ya kan? Terus nanti dibungkus misalnya per paket gitu. Misalnya kita jualnya 2 toples dengan varian berbeda, satu keju, satu nastar, satu nastar, satu yang apa namanya putih salju dan sebagainya. Artinya berbeda. Nah, kita jual paket itu tapi dikemas, dibungkus pakai kertas tile, dipitain, dikasih kartu dan sebagainya. Lebih menarik bukan kalau dilihat dari gambar ini? Iya. Nah, itu salah satu Mbak-mbak, itu adalah bisnis diawali dari kreatif atau ide yang kita miliki atau hobi yang kita miliki.
Bisa kok, saya yakin teman-teman bisa. Kalau nggak mau mencoba, ya kita nanti akan nggak berusaha terus ya. Kenapa saya sampaikan ini? Saya mau menyampaikan, saya pernah menyampaikan dulu ya di awal tuh, ada alumni dari jurusan AP, beberapa orang yang sukses di bisnis karena hobi. Ya, saya pernah cerita nggak yang Lia Coklat itu? Lia Coklat sama aksesoris apa, terus terakhir itu juga ada yang batik apa itu. Yang Lia Coklat itu adalah senior Anda, alumni dari Bina Insani. Kuliahnya biasa-biasa saja, ya lulus gitu ya. Tapi dia setiap mau lebaran dia bikin coklat. Ya, dulu coklatnya coklat black, coklat yang coklat dibentuk hati, bintang, bulan dan sebagainya. Standar aja dibuat di toples seperti ini, tapi warnanya coklat. Terus dia memiliki lagi hobi, kan orang bosen dah dia coklat terus, tapi intinya dia akan mencoba membuat varian coklat yang diisi. Akhirnya coklat itu diisi dengan apa, rasa apa, ya kan. Dicoba lagi dia membuat coklat yang karakter. Dia sampai di rumahnya itu kalau lebaran begini itu sampai menghabiskan 3 ton coklat. Kebayang ya Mbak? 3 ton coklat, dan dia sudah melakukan ekspor ke luar negeri. Ya, beberapa dosen di tempat kita di Bina Insan itu menjadi resellernya yang bersangkutan. Dulu waktu kuliah ya itu jual coklat, dan coklat itu ditawarkan ke kami. Jadi coklat yang tahu kan, coklat-coklat itu ditawarkan ke kami, Bu mau lebaran dong beli coklat ya kayak gini. Jadi sambil kue lebaran kayak gini, nastar-nastar gini, terus oh ya keren aja kita coba satu gitu. Pas kesini-sini dia resellernya banyak seluruh Indonesia, online, offline, sampai ke luar negeri, dan sudah beberapa kali masuk televisi, masuk diundang oleh stasiun TV untuk awalnya seperti apa riwayatnya. Dan saya senang karena saya juga mengajar mereka, jadi saya juga sudah ke rumahnya bagaimana dia dan itu membantu membuka lapangan kerja. Karena apa? Dia memperkerjakan orang itu kalau lebaran gini bisa nambah. Hariannya dia punya 3 karena kan mungkin ini kan bukan produksi yang ini, tapi itu rumahnya itu masuk aja takut kerobohan coklat itu karena saking penuhnya coklat-coklat itu ya. Nah itu. Terus yang berikutnya kita juga punya mahasiswa yang sukses di dulu itu durian ketan durian itu. Dia sebetulnya sekarang seorang manajer di apartemen itu, tapi waktu kuliah itu ya gara-gara mata kuliah kewirausahaan ini dia mencoba, karena dulu offline ya, jadi mereka setiap kelompok itu bikin praktek gitu loh, bikin praktek, bikin A, bikin B, ini akhirnya ini karena dulu yang saya ajar ada kelas manajemen. Nah, si kelompok ini bikin ketan durian. Nah, pada saat itu sekarang sih udah banyak ya ketan durian. Akhirnya dia sampai buka di beberapa titik di Rawalumbu itu, beberapa jembatan sampai itu, dan akhirnya dia kewalahan karena dia passionnya memang jadi seorang manajer. Dia akhirnya bisnis itu diteruskan oleh ibunya, oleh kakaknya, oleh saudaranya. Karena ada beberapa cabang. Hanya karena hobi. Ya ada juga sih, karena orang itu bisnis karena the power of kepepet juga ada. Tetapi sebetulnya the power of kepepet pun sebetulnya itu adalah mungkin hobi yang selama ini atau bakat yang selama ini terpendam tapi tidak dilaksanakan karena masih berada di comfort zone. Karena orang kalau sudah nyaman itu kadang males untuk ini ya. Nah itu salah satunya contoh-contoh. Banyak hal yang kita lakukan dengan ide kreatif kita. Berikut ya. Ini kalau konsultasi, nah ini kalau konsultan ya. Kalau yang ini berarti memang dibutuhkan modal besar. Tapi nggak masalah kalau misalnya keluarga Anda punya kemampuan, hobinya olahraga, hobinya nge-gym atau hobinya workout, ya Anda bisa manfaatkan gitu ya. Misalnya kayak misalnya Anda punya treadmill gitu ya, treadmill satu. Terus Anda punya barbel, punya itu terus dikumpulin terus jadikan tempat fitness juga nggak apa-apa. Atau misalnya Anda suka Zumba gitu. Suka Zumba, terus dia ngikut. Nah, akhirnya Anda membuka sanggar bisa gitu. Saya punya pengalaman teman saya, dia seorang bidan, ya, teman SMA saya. Dulu itu anaknya pendiam banget ya. Karena memang beberapa teman saya itu memang banyak yang jadi pengusaha juga, ada yang punya butik, ada yang. Nah, ini saya mau cerita teman saya ini ya, tinggal di Semarang. Dia itu awalnya biasa saja seorang bidan, ya. Tapi mungkin karena apa dan sebagainya dia harus keluar kerja karena menikah, dia punya anak dan sebagainya, ngurus anak akhirnya keluar. Tapi kalau seseorang itu sudah terbiasa kerja,
diem di rumah itu tidak enak. Nah akhirnya dia apa? Dia kebetulan punya hobi karena bidan itu kan bidang kesehatan ya. Kalau bekerjanya di bidang kesehatan, kalau di bidang kesehatan itu biasanya mereka juga ada waktu-waktu untuk olahraga, ya. Kalau misalnya zaman dulu ya, maksudnya sebetulnya kalau nggak COVID itu di kantor-kantor atau instansi itu kan seringkali setiap hari tertentu kan ada olahraga bersama. Nah, dia hobi di situ, aerobik, nah dan sebagainya. Nah, pada saat ini, pada saat dia keluar dari tidak jadi bukan bidan, perawat, akhirnya kan dia harus cari kesibukan. Dia juga lakukan jual kue dan sebagainya, cari kesibukan. Tapi di endingnya sekarang ini dia sukses sebagai instruktur senam, ya. Dia buka studio dan dia juga memiliki salon kecantikan. Jadi kalau habis instruktur dia di situ ada spa. Jadi pintar. Jadi artinya ide itu kan biasanya satu ide nanti lama-lama berkembang. Jadi kalau kita sudah memiliki satu ide, itu akan berkembang biasanya kan sesuai dengan kebutuhan. Contoh juga, ini juga pengalaman, biasanya kalau kita nyuci mobil, ya orang itu kan nunggunya lama. Ya, misalnya saya punya keinginan buka tempat cuci mobil, oke. Buka cuci mobil. Tapi biasanya konsumen itu kan ngantri nunggu supaya nggak bete diapain. Muncullah ide baru lagi, dibuatkanlah semacam kafe, dibuatkanlah semacam lesehan. Jadi sambil menunggu dia bisa menikmati minum kopi, minum teh, minum apa dan sebagainya. Itu jadi awalnya cuma idenya satu, cuma pingin buka pingin membuka tempat ingin membuka tempat cuci mobil. Tapi ternyata ada lagi yang harus ide lagi muncul karena kebutuhan juga gitu kan. Nah, itu jadi jangan takut mencoba. Ayo kita keluarkan ide yang kita miliki bahwa itu nanti akan berkembang menjadi sebuah peluang usaha yang luar biasa buat teman-teman ya. Ini berikutnya adalah ini pelayanan yang tadi ini salon ya. Ini kalau salon untuk kopi juga sama. Nah, berbicara fotokopi, berbicara pengetikan dan jasa, mahasiswa Bina Insani itu ternyata banyak sekali yang ulet. Kita punya beberapa alumni yang awalnya waktu kuliah ya, itu mahasiswa di gedung lama itu. Jadi ceritanya begini. Biasa ya, kita anak-anak jurusan manajemen atau AP itu kan teknologi untuk itu kan saat itu kan tidak secanggih saat ini. Setiap ada tugas mereka error di laptopnya, error di tugasnya. Artinya harus minta tolong anak jurusan IT untuk dibenerin dong, diservisin dong dan sebagainya. Lama-lama karena banyak sekali yang minta tolong, akhirnya terbentuklah satu kelompok 3 orang nih. Ya, jadi pertemanan itu sebetulnya juga memberikan dampak positif. Contoh misalnya ya, di sini ada Dita berteman sama sama Vika, sama Aulia bertiga nih. Terus dia punya hobi yang sama, terus membuka usaha yang sama itu juga nggak masalah. Nah, kembali lagi yang alumni itu, mahasiswa itu jadinya lama-lama banyak yang mintain tolong sama dia gitu. Dia kerjanya cepet, akhirnya sampai hari ini si 3 orang ini punya perusahaan sudah internasional, sudah ke BUMN dan kemana-mana, diawali hanya servis laptop dan pengetikan saat itu. Ceweknya 1, cowoknya 2, dan sekarang dia punya nama apa ya waktu itu ya. Kita pernah undang waktu presentasi wirausaha ini mereka sebagai tamu. Dan sampai sekarang sudah ada walaupun mereka bekerja di 3 perusahaan berbeda, akhirnya mereka keluar dan mereka sudah berdiri sendiri dan akhirnya punya anak buah sekitar 30 apa berapa gitu. Itu di awal dari cuma ngetik, bantu ngetik, awalnya bantuin ngetik, gue bantuin nih gitu. Terus karena kebetulan dia punya jurusan IT, betulin laptop temennya, akhirnya sampai sekarang terus. Jadi dia sekarang jadi konsultan juga. Atau misalnya fotokopi. Nah, fotokopi itu juga menguntungkan. Nah, kita harus cari tempat-tempat yang strategis. Kalau untuk bisa pelayanan ini, bidang usaha yang kelompok pelayanan ini kita harus cari tempat yang strategis. Kalau fotokopi berarti kalau akan laris berarti dekat-dekat kampus, ya kan? Dekat-dekat rumah sakit, dekat-dekat kantor-kantor itu akan laris. Nah, jadi kita punya ide, tapi kita harus lihat kondisi, lingkungan, dan tempat yang akan membantu kita untuk melakukan sebuah bisnis ya. Berikutnya kita akan jelaskan tentang kelompok analisis. Nah, ini memang butuh. Nah, berbicara analitis ini biasanya didominasi oleh orang yang berkarakter introvert. Introvert
Kenapa? Karena memang butuh konsentrasi, butuh ketelitian, butuh hitung-hitungan. Mendesain desainer atau kayak misalnya orang arsitek, ya arsitek itu kan bangun rumah, desainer, accounting dan sebagainya, itu perlu fokus, perlu analisis. Karena apa? Karena ini membutuhkan perhitungan yang detail, yang rinci, yang tidak boleh meleset dan sebagainya. Nah, ini adalah kelompok analitis. Jadi silakan Anda yang mana? Bu, saya hobinya gambar. Mungkin berarti Anda cocok di analisis. Karena memang butuh fokus, butuh rincian-rincian, butuh data-data yang memang diperlukan untuk membuat sebuah suatu produk atau sebuah rancangan. Nah, ini ya. Termasuk mua tadi. Mua itu ya, menjahit itu juga orangnya harus penuh teliti. Jadi kalau penjahit baju nggak teliti, ya bajunya akan kekecilan atau kebesaran atau tidak pas, tidak nyaman dipakai. Benar nggak? Termasuk kita berdandan mua, kalau misalnya kita nggak pas cara pemakaian foundation, pelembab dan sebagainya tidak pas, ya nanti bisa kayak badut, ya kan? Tidak glowing, tidak apa sih sekarang istilahnya itu, tidak glow up dan sebagainya. Itu bisa terjadi karena itu butuh teknik. Ini kulitnya sudah hitam, berarti cara dandanya seperti apa? Kan gitu kan? Kalau ini kulitnya udah putih, gimana cara dandanya? Kan nggak beda. Orang yang mukanya lonjong, mukanya bulat, itu cara meriasnya berbeda. Ya, begitupun kalau baju. Kalau kita seorang desainer itu kan memang bisa melihat gestur tubuh kita, ya misalnya. Misalnya Lola misalnya dia seorang desainer. Begitu ada klien datang, dia bisa melihat, sekilas sudah lihat, oh ini orangnya gemuk, pendek, pasnya bajunya desainnya seperti apa. Itu hanya feeling itu, ya, itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki analisisnya tinggi. Jadi memang ini hanya orang-orang tertentu yang memang apa ya, secara feel dapat. Misalnya gini, oh ini orang kurus banget, tinggi, tapi gimana ya supaya kelihatan. Nah, dia harus menyesuaikan dengan gestur tubuhnya. Nah, itu memang perlu analisis yang tajam ya. Nah, itu. Nah, ini jasa penjahitan, desain dan sebagainya. Oke. Nah, jadi ini ada lagi metode ATM. ATM itu amati, tiru dan modifikasi juga bisa. Ya, jadi kita sudah ada tapi tinggal mendesain. Ini juga salah satu cara kita membuat sebuah produk, ya. Misalnya sekarang lagi banyak di pinggir jalan itu kan kita banyak ya savana, ipo, ya ayam-ayam fried chicken gitu, ya. Itu kan kalau kita beli di Kentucky kan harganya mahal, satu paket 32, 35 gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memiliki produk seperti Kentucky tapi murah? Nah, itu namanya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Maka dari situ, dari semenjak ada McD, ada KFC, ada apa? Ada AHA, itu akhirnya muncullah ya McD KW ya kan, ada KFC KW, terus ada AHA KW gitu kan, AW KW, itu dengan yang kita lihat di pinggir jalan. Kenapa? Untuk jangkauannya konsumen menengah ke bawah supaya mereka bisa menikmati. Nah, ini caranya dengan melakukan ATM, amati, tiru dan modifikasi. Ya. Caranya seperti apa? Ya jelas kita harus tahu dulu itu seperti apa teknik dan itunya, dan triknya seperti apa kita harus tahu. Ya, ini ada beberapa metodenya, ini ada caranya. Ya, jadi membuat modifikasi atau membuat ide gagasan bisnis itu diawali dari apa sih yang dibutuhkan konsumen. Ya, jadi kalau kita mau usaha itu jangan maunya kita. Ya, memang kita punya hobi, punya bakat, tapi kita juga perlu memperhatikan kebutuhan konsumen. Seperti ini momen yang tepat. Oh, ini mau lebaran. Orang itu butuh satu kue, 2 baju, 2, 3 kerudung kan gitu kan? 2 parcel atau paket-paket. Nah, itu berarti kita tahu oh sekarang musim ini momen yang tepat nih. Berarti saya harus membuka usaha gagasan saya atau ide saya ingin gimana caranya orang-orang yang sekarang berkebutuhan apalagi Covid ini bisa merayakan lebaran dengan ide saya. Nah, itu Anda bisa lakukan itu. Nah, nanti kalau misalnya lebaran apa namanya? Gongsi Faca itu apa? Imlek itu kita juga bisa, Natal juga bisa. Itu bisa kita terus kembangkan. Jadi bukan berarti kalau kita punya ide saat ini terus mati. Misalnya, oh ini karena momen lebaran kita buat bisnis untuk lebaran saja. Jangan. Karena kita bisa kembangkan bisnis itu untuk event-event lainnya. Ya. Nah, ini. Jadi caranya kita harus tahu dulu
apa yang diinginkan konsumen. Terus dan bagaimana caranya supaya konsumen puas. Ya, tadi yang sudah saya contohkan dari beberapa ilustrasi tadi. Ini cara memilih usaha. Pertama, kita harus tahu pasar. Pasar itu adalah konsumen, ya. Kita harus tahu dulu pasar konsumen kita itu butuhnya apa, seberapa besar keinginannya. Terus kita lihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu kita lihat daya beli. Nah, daya beli ke masyarakatnya tinggi apa tidak? Karena kan kita juga harus perhatikan kondisi lingkungan, kondisi keamanan, kenyamanan ya. Terus modalnya kita perlu modal seberapa banyak? Apakah cukup dengan modal pribadi atau memang harus mengajukan modal dari bank dan sebagainya? Nah, ini juga ada resikonya. Nah, resikonya bisnis yang kita lakukan ini resikonya apa? Resikonya kecil atau besar ya kita juga harus tahu ya. Jadi misalnya kalau kita bisnis makanan berarti kita nggak usah memproduksi banyak-banyak sesuai dengan kebutuhan karena makanan itu kalau tidak habis basi, ada expirednya, ada kadaluarsanya. Jadi kita memang setiap bisnis atau ide yang akan kita mulai itu memiliki risiko yang berbeda-beda. Kalau misalnya yang tidak habis dipakai atau yang tidak akan basi ya misalnya tadi jasa. Nah, tapi investnya besar. Konsultan itu misalnya besar karena kita harus punya alat dan sebagainya. Terus misalnya jasa penjahit itu juga besar karena dia itu musiman dan sebagainya. Itu semua masing-masing punya risiko. Tapi memang yang paling menjanjikan itu memang bisnis makanan minuman. Tapi kita harus tahu benar konsekuensinya seperti apa. Nah, dan semuanya itu pasti akan ada trik atau ada strateginya. Berikutnya ini tip ya, ini tips ya. Bagaimana Anda bisa sukses? Ya, sering-sering. Kalau Anda tidak COVID, tidak ada pandemi seperti ini, Anda memang juga akan diminta biasanya menghadiri sebab pameran di GCC ya. GCC itu kan seringkali ada pameran wirausaha mandiri mahasiswa. Itu biasanya Anda akan dikirim ke sana melihat seluruh mahasiswa se-Indonesia di perguruan tinggi baik negeri atau swasta se-Indonesia itu di situ mereka membuka pameran selama hampir 1 bulan biasanya itu mereka punya usaha, punya bisnis. Nah, biasanya mereka dia minta ke sana, datang ke JCC, terus mereka akan melihat dan membuat sebuah usaha. Tapi karena COVID ya kita mentok, artinya kita terbatas, kita ya akhirnya kita harus mengembangkan lagi melalui dunia digital. Bisa kalau teman-teman bisa serius mau mengoprek atau mau menggoogle di internet atau di media-media online itu banyak sekali. Saya pun sampai hari ini juga aktif di organisasi atau asosiasi entrepreneur secara online. Nah, itu karena menarik sekali ya. Saya bisa berbicara seperti ini karena mungkin satu, saya pernah terlibat atau memiliki usaha sama orang tua, dan saya juga pernah membimbing beberapa pengusaha, dan kita juga melihat pengalaman-pengalaman yang tadi saya sampaikan dari alumni, ya kan, dari pengalaman dosen, dari pengalaman orang, dari pengalaman teman, itu mereka suksesnya kenapa? Nah, karena yaitu tadi, ide itu jangan malu kalau kita punya ide, punya faktor X, ditunjukkan saja, dicoba. Karena di awal pada saat kita pengambilan risiko itu bahwa di pertemuan 2 ya, 1 dan 2 itu kita sudah tekankan bahwa namanya bisnis itu selalu berhubungan dengan ketidakpastian. Akan ada faktor rugi, akan ada faktor gagal, itu udah pasti. Ya, ini saya nggak bisa tampilkan video-video, padahal kita punya video entrepreneur banyak ya dari rumah perubahan terkait orang-orang sukses di Indonesia, dari bagaimana dia mulai dari nol sampai sukses sampai memiliki franchise di Indonesia di mana-mana itu, cuman karena nggak ada ininya lama ya karena ya udah kita cerita saja. Ya, ini ada tips-tips yang mungkin teman-teman bisa pelajari ya. Ini biasanya sih kalau untuk bisnis besar ya, ada investasi, ada tenaga kerja, ada material, artinya kalau sumber-sumber material untuk produksi itu dapatnya dari mana. Ini untuk tips praktis untuk pengusaha yang sifatnya sudah besar. Tapi kalau memulai kan tidak sampai sebesar ini. Oke, ini hubungan kreativitas. Jadi sekali lagi, memulai atau mencari gagasan itu adalah satu adanya ide, ada faktor X ya. Terus yang kedua ditambah kreativitas dan juga peluang. Peluang tadi itu harus dikaitkan dengan peluang di sini itu adalah kaitannya dengan kebutuhan konsumen. Artinya kalau kita tahu konsumen butuh apa, berarti itu kan peluang buat kita kan. Jadi kita punya ide A, ya.
punya gagasan A, kebetulan konsumennya cocok dan memang butuh, itu menjadi peluang kita. Dari situlah kita mulai mengembangkan ide itu menjadi sebuah kreativitas. Contoh ya, donat itu kan dulu cuman bulat aja, tapi karena konsumen itu sudah tahu dan menjadi peluang, maka banyak sekali varian donat. Ada rasa mint, rasa coklat, rasa meses, rasa keju, semua itu muncul adalah dari kreativitas. Karena tadi saya sampaikan di awal, dari satu ide bisa muncul ide-ide yang lain, dan itu dibutuhkan kreativitas. Paham ya di sini ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Paham nggak ini? Iya, paham. Benar paham. Oke, saya lanjut ya, dikit lagi. Nah, ini contoh ya, yang di Indonesia pernah ada bisnis gagal, ada banyak ya. Ini contoh ya. Anda pernah dengar es Milo dulu? Es Milo itu yang produk Milo, susu Milo itu pernah kan? Tapi ini Iya. gagal. Dia cuma sesaat nggak sampai setahun habis ya hilang. Terus PT Sony itu adalah perusahaan elektronik yang sebetulnya Sony ini terkenal ya, merek elektronik yang sangat terkenal di Jepang, di negara luar sana, tapi di Indonesia gagal. PT Cakra ini adalah mobil Indonesia, gagal. Petronas ini adalah bahan bakar minyak bensin ya, gagal juga ini. Tapi kita juga melihat banyak yang sukses di Indonesia sekarang. Ya, kalau kita lihat bisnis-bisnis yang sukses banyak, yang sampai sekarang berjaya. Contoh simpel aja, McDonald. McDonald itu sukses dari zaman mulai berdiri, saya zaman SD itu sudah ada McD ya. SD kan saya SMP tahun 90-an itu sudah ada McD, sampai hari ini tuh banyak dan bertahan. Ya. Jadi itu bertahan sampai hari ini itu karena memang strateginya, ide kreatifnya muncul. Kalau saya bercerita tentang McD itu waktu zaman saya SD SMP itu produknya cuma satu Mbak, cuma ayam sama minumnya itu sama nasi, sudah itu saja. Tapi kalau Anda sekarang ke McD itu variannya banyak sekali. Dulu itu tidak ada paket Happy Meal, tidak ada paket-paket itu, tidak ada paket, apalagi paket lebaran, paket itu nggak ada, cuma standar aja. Tapi karena kebutuhan konsumen, maka muncullah kreativitas lagi, banyaklah varian sop, ada supnya, ada kentangnya, terus ada perkedelnya, terus ada lagi burgernya. Itu kan itu muncul satu karena memang ada peluang dan sesuai dengan keinginan konsumen, dan yang ketiga kreativitasnya dikembangkan terus, ya dikembangkan terus. Atau contoh yang kita rasakan, Bina Insani. Bina Insani itu dulu awalnya akademi. Akademinya cuma ada akademi, sekretaris, dan akuntansi. Tapi kalau kita hanya membuka cuma jurusan sekretaris, akuntansi, sama manajemen saja, mahasiswanya tidak sebanyak sekarang. Maka muncullah sekarang ada jurusan dulu informatika, ada D3. Awalnya semua D3. Tapi ternyata konsumen itu maunya nyarinya S1. Maka ide yang harus dikembangkan, kreativitas yang harus dibangun oleh Bina Insani adalah membuka jurusan D3 selain sekretaris dan akuntansi. Bukalah jurusan komputer, MI. Tapi bertambah tahun, mereka pinginnya S1. Maka muncullah S1 informatika. Kesini, pada minta S1 akuntansi, S1 mintanya ke situ. Ke depan ini kita akan berkembang, akan menjadi ada teknik mesin atau teknik atau psikolog atau komunikasi, karena itu akan kita bangun karena memang kebutuhan konsumen. Kalau kita nggak membangun jurusan baru lagi nantinya, ya konsumen kita akan lari ke tempat lain, itu yang disayangkan. Jadi kreativitas atau ide-ide itu akan muncul pada saat terus bergulir dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke, ini analisis dimensi. Ya, ini bagaimana kita berbicara tinta, pen, ya. Pen atau tinta ini kita tahu bahwa ini kita melihat di toko, misalnya kita ke Gramet ya, ke Gramet itu banyak sekali varian pen. Ya, ada yang hitam saja, ada yang warna-warni, ada yang ada tutupnya, ada yang isinya tinta, ada yang isinya gel dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya ide-ide itu muncul kan kalau zaman dulu banget ya cuman satu, pulpen itu sebuah satu aja, tapi sekarang banyak sekali merek-merek pulpen, banyak merek-merek pensil, penghapus, itu sekarang. Itu karena yaitu tadi, orang mulai berkembang, ide itu terus berkembang.
karena adanya tadi peluang dan kreativitas. Nah, dulu juga sama nih. Sekarang kita mengenal mobil itu ada mobil listrik ya, mobil listrik. Dulu nggak ada mobil listrik. Mobil matic aja nggak ada. Ya, dulu tuh zaman dulu kalau kita lihat dari revolusi industri itu ada orang naik kuda, naik sepeda, naik kereta kayu dan sebagainya. Tapi kesini ya kan, kita mau pulang kampung aja, walaupun lebaran nggak pulang kampung ya. Kalau misalnya kita mau pulang kampung, misalnya mau ke Sumatera cukup 1 jam naik pesawat. Zaman dulu sampai 5 hari, 1 minggu. Nah, itu munculnya pesawat, ya munculnya kereta listrik, ya munculnya telepon, HP itu karena tadi kebutuhan konsumen, sehingga menjadi peluang bagi orang yang memiliki ide dan akhirnya muncullah suatu bisnis. Nah, setelah ada bisnis itu orang kan tidak puas. Manusia, konsumen itu tidak pernah merasa puas. Pingin lagi. Samsung contohnya. Samsung dulu dengan Samsung sekarang beda. Kalau Anda tahu, Samsung itu setiap hari memproduksi produk baru. Ya, setiap hari memproduksi produk baru. Nah, kita sampai begitupun laptop. Ya, komputer IT itu juga itu. Setiap hari bisa ada temuan baru. Ya, temuan baru dalam arti produknya itu akan baru terus. Karena apa? Sesuai dengan kebutuhan konsumen dan ada peluang sehingga ide kreatif itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu adalah, nah ini juga sama, tas ya, dulu kita taunya tas kresek gitu kan. Sekarang ada tas kertas, tas apa macam-macam kan ya. Nih, dulu juga banyak sekali hal-hal yang kita pelajari yang dari ini. Nah, ini juga dulu ya, mobil inovasi ini zaman dulu banget, sekarang ini yang kekinian. Mobil yang tadi sebenarnya sama dengan yang tadi revolusi industri ya, dari zaman kuda, zaman sepeda, sampai ke listrik, sampai ke pesawat dan sebagainya. Jadi itu adanya inovasi, diperlukan adanya inovasi. Ini catatan ya. Nih, ini sebetulnya masih melanjutkan faktor X. Ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain terbuka. Namun, kita seringkali terpaku menyesali pintu yang tertutup itu, hingga tak bisa melihat pintu lain yang terbuka lagi. Jadi Anda itu kalau gagal, sudah mentok gagal. Jadi dianggap kalau kita gagal itu udahlah, sudah selesai, saya nggak mau lagi. Padahal gagal itu, ini istilah apa ya, istilah standar ya. Gagal bukan berarti gagal itu adalah sukses tertunda. Itu terlalu ini apa maksudnya, istilah-istilah umum ya yang sudah hatam ya. Jadi gagal itu adalah sukses yang tertunda. Jadi kalau kita sudah melihat pintu tertutup, nggak usah takut, ada jalan lain ke Roma, ada pintu lain. Artinya kita bisa melihat atau melewati pintu lain untuk melihat yang lainnya. Artinya kalau kita gagal di satu, kita akan mencoba ke yang kedua, gitu ya. Jadi ini penting banget jadi tadi saya bilang bahwa kalau kita punya ide, nggak usah takut, gagal biasa. Kita harus mencoba, gitu kan. Tapi kalau kita nggak mencoba, ya selamanya kita nggak akan pernah tahu kita akan sukses apa tidak. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan dari sini? Oke, adakah pertanyaan? Enggak ada. Halo, ada suara? Sejauh ini enggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, ini berarti ada tugas kembali nanti ke e-kampus ya. Jadi materi itu nggak terlalu banyak karena kita paham, tapi selebihnya ke e-kampus ya. Berarti untuk materi hari ini, jadi tugas Anda hanya Anda diminta memetakan diri Anda sendiri. Saya ada di kuadran berapa ya. Terus kira-kira kalau saya ide atau hobi saya, keterampilan saya, kompetensi saya itu cocoknya di bidang yang mana. Nah, jelaskan tapi jelasnya jangan sebaris dua baris ya. Jelaskan dengan alasan yang kuat yang memang bisa diterima dengan akal secara nalar dengan baik ya. Supaya Anda tahu bahwa Anda di situ sebetulnya gue bisa apa sih gitu. Dan sebetulnya gue bisa nggak sih bisnis, atau gue sebenarnya punya ide ini cocok nggak sih. Nah, itu silakan dipeta-petakan. Nanti ketahuan bahwa Anda itu sebetulnya minat, bakat, atau kira-kira bisnis yang cocok itu untuk apa. Kalau begitu untuk pertemuan 11 itu saya akhiri di sini. Sampai di sini bukan berarti selesai ya. Kita akan lanjut lagi ke kampus.
Tapi sebelum ke kampus, saya mau menanyakan dulu terkait dengan persiapan untuk tugas akhir di kewirausahaan. Ya, saya belum menerima proposal. Kalau tidak salah, saya sudah memberikan contoh proposal ya. Benar nggak? Saya sudah pernah contoh kasih proposal nggak? Lagi ini Bu dikit lagi kalau nggak salah sisa apa ya bagian anggaran sama satu lagi apa ya? Ya. Pokoknya Bu. Terus juga saya mau nanya nih Bu, kan apa di kelompok event ini kita punya beberapa usulan judul ya Bu ya buat ininya. Cuman kalau nggak salah ada berapa usulan ya? Sebetulnya gini Mbak, judulnya itu sampaikan aja di grup. Nah, terus kalau sudah fix baru proposalnya. Karena kalau judulnya nggak mau proposal merubah. Jadi gini loh, judul itu kan nanti menentukan isi proposal. Nah, jadi judulnya sampaikan Bu, saya punya judul ini nih. Nanti begitu disepakati ini ya, baru Anda menceritakan di proposal itu. Gitu. Iya Bu. Tapi proposalnya disesuaikan dengan itu ya, yang ada summary eksekutif gitu ya. Iya Bu, kita juga apa namanya kan kemarin emang niatnya mau pakai yang judul yang apa sih menumbuhkan jiwa entrepreneur. Cuman ada beberapa usulan katanya itu coba dibuat semenarik mungkin. Akhirnya apa makanya kan tadinya kan niatnya proposal ini mau kita kasih ke Ibu, cuman nggak jadi karena kan ada usulan perubahan ini Bu. Jadi kan kayak nanti mau kita rubah-rubah lagi gitu loh. Iya, maksud saya judulnya dulu. Judulnya nggak pakai proposal, diketik di itu. Jadi saya bisa bantu teman-teman. Jadi gini, jadi saya itu kan coaching ya. Coaching itu akan membimbing dari awal sampai akhir, ya. Jadi judul dulu masukin, ngetiknya, diketik aja satu ini dua ini. Nanti kita kayaknya contohnya ini deh gitu. Kalau disepakati oke, baru proposalnya. Nah proposalnya juga belum tentu sempurna kan. Masuk lagi, nanti kalau ada kesalahan kan dibalikin lagi. Karena nanti proposal ini juga ada nilainya. Terus kita kan juga harus mengejar bikin flyer, bikin brosur ya. Benar iya gak? Bu. Bener gak kan? Iya San? Ya kayak gitu-gitu. Karena kan ujiannya kan Juni ya. Kita kan kepotong lebaran nih. Ini udah pertemuan berapa? Ini kan 11. Minggu depan libur. Kita masuk-masuk tanggal 24. Itu 12, 13, 14, 15. Jadi kan Juni kita sudah ujian nanti. Benar nggak sih ya? Benar ya? Juni ya? Iya Bu, benar. Itu. Oke. Ada yang mau, kalau tidak ada yang mau ini nanti dilanjutkan di itu ya, di e-kampus ya. Bisa ya? Iya Bu. Oke, kalau tidak ada berarti saya harus akhiri. Kita ketemu tanggal 24 ya, tanggal 24. Saya mengucapkan selamat berlibur, selamat menyambut lebaran. Saya nggak tahu apakah ada yang pulang kampung, karena harusnya nggak boleh ya. Selamat merayakan lebaran bagi yang merayakan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan saya, dan kita dipertemukan lagi nanti tanggal 24 ya Mbak ya. Tapi tetap di WA atau di itu silakan konsultasi boleh. Oke. Iya Bu. Oke, kalau gitu saya akhiri, saya tutup. Selamat siang, tetap semangat, dan sampai ketemu kembali. Makasih Bu. Sama-sama.